guys, jadi pada hari ini kami akan menceritakan tentang Munir Said Thalib. Munir Said Thalib lahir di Batu, Malang, Jawa Timur pada 8 Desember 1965. Ia adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Ayahnya bernama Said Thalib dan ibunya adalah Jamilah. Munir memiliki garis keturunan Arab, Hadrami, dan Jawa. Ia menghabiskan masa kecil dan menempuh pendidikan di kota kelahirannya, Malang. Munir berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Semasa kuliah, Munir telah aktif di berbagai organisasi seperti Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, serta Himpunan Mahasiswa Islam. Ia juga menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada 1989, Munir lulus dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan meraih gelar sarjana. Setelah lulus kuliah, Munir menjadi relawan di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Surabaya. Ia bekerja di Surabaya selama 2 tahun, kemudian kembali lagi ke Malang untuk bekerja sebagai Kepala Pos LBH Surabaya di kota kelahirannya. Setelah itu, Munir menjadi Wakil Ketua Bidang Operasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Berawal dari melambungnya nama Munir sebagai salah satu pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik oleh tim Mawar dari Kopassus setelah masa tergulingnya Soeharto dari pemerintahan. Munir ternyata menjadi target pembunuhan selanjutnya. Banyak asumsi menyebutkan dari Munir kebenaran tentang kasus penculikan yang ada pada masa itu akan terkuak. Jauh sebelum namanya melambung, sejak tahun 1998, pria kelahiran Malang 8 Desember 1965 ini telah banyak berkontribusi dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Ia bahkan dikenal berani dalam bertindak. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang berhasil ditangani Munir, salah satunya adalah kasus hilangnya 24 aktivitis dan mahasiswa di Jakarta pada tahun 1997 sampai 98. Pembunuhan besar-besaran terhadap masyarakat sipil di Tanjung Priok 1984 hingga 1998 dan penembakan mahasiswa di Semanggi, tragedi 1 dan tragedi 2 pada tahun 1998 sampai 1999. Dalam dunia hukum dan HAM dipengaruhi oleh perkenalannya dengan sosok demonstran bernama Bambang Sugianto yang acap kali mengajaknya berdebat dan membuatnya terpacu untuk menekuni dunia hukum lebih lanjut. Ditambah lagi dengan pengaruh buku tentang memperjuangkan nasib buruh yang ia baca, semakin menambah ketertarikannya untuk menekuni dunia pembunuhan. Hingga pada tahun 1996, suami dari Suciawati ini mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Dari sanalah tindak agresifnya demi kemajuan hak asasi manusia semakin terlihat nyata. Tak hanya kontras, Munir juga mendirikan Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia, imparsial, lincah dan berani dalam menentang ketidakadilan pada pemerintah Orde Baru membuat Munir tidak disenangi oleh kalangan petinggi sekaligus menjadi target operasional intelijen. Hal inilah diduga banyak orang sebagai latar belakang pembunuhan Munir yang terjadi di pesawat tujuan Belanda. Keinginan untuk melanjutkan studi di Universitas Utrecht, Munir yang sudah banyak diincar oleh orang-orang yang tidak suka dengan perjuangannya ternyata telah direncanakan pembunuhan di atasnya. Saat itu, pesawat baru saja tinggal melandas dari Bandara Changi, Singapura pada 12 November 2004. Polisi Belanda yang telah melakukan otopsi mengeluarkan berita mengejutkan, yakni ditemukan senyawa arsenik pada tubuh Munir yang diduga diberikan pada jus jeruk yang diminum. Selang 1 tahun, kasus pembunuhan Munir masih tak terungkap. Sejauh ini hanya Polikarpus Budi
Hari Priyanto, pilot Garuda yang dijatuhi hukuman penjara 14 tahun atas keterkaitannya terhadap pembunuhan Munir. Menyusul temuan percakapan antara Polri dan Mujdi Purwopranjono, mantan petinggi BIN dan militer. Mujdi diadili, namun saat itu hakim memberikan vonis bebas atasnya yang berbalik pada penangkapan hakim yang mengadili Mujdi. Hingga kini 8 tahun berselang masih saja kasus pembunuhan Munir tak kunjung terkuak. Jelas sengaja ditutupi oleh pihak-pihak yang menyelamatkan diri dari keterkaitan pada kasus tersebut. Berkat upaya dan jasanya yang telah membantu memperjuangkan HAM, Munir yang sebelumnya banyak mendapatkan penghargaan diusulkan menjadi pahlawan nasional. Kini Munir dimakamkan di Pemakaman Umum Kota Batu. Dah.